Jadi kalau logika ini mah berdasar logika. Benar, Bang. Para orang tua katanya ngejar-ngejar mencari banyak simpanan harta Bung Karno. Nah, apa mah nggak masuk di akal. Iya. Kira-kira di masa situasi yang begitu kritis, situasi kondisi, jangankan untuk ngumpulin harta benda, Iya. untuk membela ngejaga diri aja Agak sulit. susah juga. Terutama Bung Karno ke sana kemari terus untuk dikejar terus. Dikejar tuh. Iya. Secara logika gitu lah. Betul, Bang. Tapi Nah. memang kenapa sih orang-orang itu seperti itu? Kalau saya kurang paham, Mbak, tetapi saya pahamnya tentang cerita-cerita ya seperti Abang yang mengalami pada masa-masa itu, seperti kakek saya juga pernah cerita almarhum seperti itu. Ini sama kakek saya cerita Nah, zamannya. makanya sebenarnya kan apa tuh asalnya gubuknya di atas, pas hampir perbatasan Berlin sekarang. Karena yang dikejar-kejar banyak yang ya gitulah yang ngaku-ngaku orang tua tak amanah aminah. Akhirnya dengan teman pada teman, saya cina tinggal buka sekarang cing bantu untuk ongkos, jadi tukang tipu melulu. Benar, Bang. Sekarang Karena Abah tidak bisa menutup di sana karena dekat, berat lagi datang terus lagi. Udah Abah ditinggal, padahal seolah-olah habis-habisan nggak modal mah Abah di atas bikin gubuk deh. iya. Udah pindahkan ke gubuk itu, yang pinggir kali itu, cuma bisa untuk tidur aja, untuk tidur, untuk sholat gitu. Makan masak di luar. Tapi ini udah dapet nih, alhamdulillah ya, Pak. Ini agak gede juga gubuknya. Nah insya Allah gitu, ini juga rencana yang itu tuh mau diperbaiki lagi, mau disatukan gitu, dibangunnya, dibenerkan begini, terus ke belakang juga ya alhamdulillah gitu itu. Lebarin ya, Pak. Insya Allah. Udah cuma apa udah ada yang siap lah bahan mah. Alhamdulillah. Ya doain kita juga, Bah. Kalau kita berkah juga emang dikasih amanah sama Allah untuk rezeki yang berlimpah, insya Allah kita akan kembali. Udah. Gitu, Bah. Tak mamanya setelah kesini mah terhadap orang tidak tahu orang tua, tidak tahu apa. Pokoknya kalau udah ngomong-ngomong masalah keamanan, mana SK-nya? Nah, Dari mana perintah amanahnya? nah itu, Bah. Berani kalau di sini mah diusik, berani musik. Sebenarnya itu kalau logika benar kata siapa itu nggak ada. Tapi kenapa orang itu mencari? Kalau mencarinya bukan dari harta Bung Karno, kalau mencarinya membaca sejarah di zaman Nabi Sulaiman, nah baru nyetruk dengan apa? Nyambung. Sebab harta Nabi Sulaiman waktu jadi Nabi dan Rasul itu kan jadi raja sedunia. Iya, sedunia, Bah, bener. Dari mulai dunia bangun atau berdiri sampai nanti hancur, tidak akan ada yang mampu merajai dunia. Hanya satu-satunya Nabi Sulaiman. Betul, Bah, betul. Nah, begitu terakhir Nabi Sulaiman ya wafat, dipanggil Allah, maka hartanya yang sampai sekarang berputar itu cuma sepertiganya. Yang 2/3-nya mah ya banyaknya di titik-titik, di Parajin, ya di gunung, di mana gitu. Nah kalau nanyain ke situ mah atau ngomongnya ke urusan itu, baru Abah juga buka. Oh iya, Bah. Nah memang itu teh udah dicadangkan untuk kepentingan di mana nanti akhir zaman 500 tahun sebelum dunia hancur, maka
semua makhluk, semua manusia karena tidak ada yang disebut sampai sulit makan segala macam, berlimpah duit juga. Kalaupun mau misalnya gini, mau jariah misalnya, masih ke sini malah bukan nerima, kalau kurang mah ini tambah dari saya sekarung lagi. Hanya di waktu itu tidak akan ada ini, karena kehidupan sama mapan diperbaiki. jadi kalau ada kebutuhan apa-apa itu tak bisa nyuruh orang, Insya Allah. karena hidup mapan semua. Benar. Nah, kalau saya dulu PKI berbicara sama rata sama rasa, itu alami karena abah mah gitunya. Nah, apa juga waktu kejadian G30S mah lagi di Jakarta. Apa di Jakarta? Di Jakarta, di Gambir. Gambir. Zaman tapi pas kejadian para jenderal itu di Abah ngerti ya? Tahu? Ya udah lebih ngerti lagi pas gerakan juga. Jarahannya tidak bisa berkutik apa-apa, Iya, jadi benar. sembunyi aja. Jadi bos abah juga kan wakil Pak Haji. Bah, bari ngopi ya, Bah. Ayo, sok. Kita cerita sejarah aja, Bah ya. Ya. Urusan yang soal itu mah nanti Ah, setelah ini Iya. nggak apa-apa. Jadi kalau jadi ini mah kita di dalam rangka mengisi gitulah dalam waktu ini silaturahmi. Jadi supaya nggak dingin gitu. Betul, Nah, kita membuka pengalaman, betul, Bah. Tapi Abah, Borai mau nanya ya, Bah. ya. Abah semua masih normalnya? Mata, pendengaran masihnya? Ya, normalnya ya orang udah kadaluarsa. Ya enggak tuh, Bah. Masih. Tapi insya Allah, tapi ini bukan unjuk gigi gitunya, Betul, Bah. bukan pamer gitu apa. Pokoknya, alhamdulillah sampai saat ini, selama di sini di Gubuk, pokoknya kurang mah seminggu sekamatan. Alhamdulillah. Baca Quran tuh ya, Bah. Jadi bagaikan dijadikannya sama abah mah kebutuhan sehari-hari teh. Beres sholat, kalau nggak cepat buka Quran, serasa punya utang. Iya, masyaallah. Jadi sahabat, inilah yang kita dapat pengalaman dari Abah. Abah saha punten, Bah? Tuh tahu mereka semua. Misbah. Abah Misbah ya. Jadi beliau ini berumur 117 tahun. Masih berfungsi, mata, pendengaran, bahkan ingatan masih terngiang, sahabat. Masih terang. Inilah yang disebut barokahnya kita sering membaca, membuka Al-Quran sebagai pedoman petunjuk kita dari dulu, sekarang, dan sampai nanti yaumil akhir, sahabat. Inilah yang kita patut contoh. Kalau kita mau sehat terus seperti yang Abah alami, luar biasa. Beliau kesehariannya sering membuka, bahkan setiap minggu tamat Al-Quran. Belum ada orang-orang sekarang seperti Abah mah. Nah, ini yang disebut namanya luar biasa daripada berkah tentang kalamullah Jangan berlebihan tentang. Ya, itu mah. Tapi mohon maaf gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi bagi abah mungkin itu mah kalau memang benar itu taufik Allah. Hanya kalau abah mah ada kata-kata untuk dilebihkan ke diri abah teh. Aduh abah mah. Nah, ya alhamdulillah sahabat. Inilah mau abah mah lebih baik abah mah bahwa dihina orang. Nah, Ketimbang abah dibang-bangan takut nanti dia. iya, takut di ini. Memang bener, Bah. Serasa Bener-bener. karena dapat sanjungan orang akhirnya walau. Nah, nggak boleh. Ini yang patut kita contoh. Walaupun seperti ini, jangan pernah ada merasa paling ini, merasa paling itu tuh nggak boleh. Tetaplah kita ini di mata Allah paling merasa banyak dosa dan sebagainya. Tetapi
yang kita lihat dengan mata kepala sendiri, ini yang disebut namanya beliau keseharian sering membaca Al-Quran sampai merasakan ini seperti kebutuhan. Membaca saja Al-Quran itu luar biasa. Panjang umurnya beliau ini berkah, sampai didatengin orang ingin minta nasihat. Karena biar bagaimanapun orang tua adalah orang tua yang butuh kita nasihat daripada beliau. Jadi seperti itu sahabat kesimpulannya. Pengalaman dia luar biasa. Dari zaman Belanda, zaman Jepang, sampai Belanda datang lagi coba. Ini yang kita patut dapat pengalaman dari beliau ini, kita yang muda-muda sahabat, supaya kita lebih jelas cerita sejarah yang sebenarnya. Inilah saksi hidup yang beliau mengalami dari sebelum kemerdekaan sampai sudah kemerdekaan. Tapi beliau tetap rendah hati, tidak mau bermegah-megahan. Hidup seperti ini beliau sangat damai dan tentram. Dan satu sahabat, beliau tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Luar biasa. Lanjutlah ceritanya. Dilihat lahiriahnya, semua makhluk udah kelihatannya mah pada berbicara. Benar. Dari mulai angin, gunung, air, tempat Panaba lamanya mah di Cianjur, Bu. Cianjur. Makanya yang hancur habis kak. Kan kemarin langsung ke sana dulu apa teh? Oh, abang kesana. daerah gempa ya kak. Karena kuda ya. Bukan kota Cianjur habis. Cianjur yang gempa itu. Ya sekarang kita menuju pulang lagi nih. Dulu. Pulang subuh. Alhamdulillah sobat, ini udah pagi, ini udah jam 5:20. Ini masih banyak kebun singkong.